Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya bisnis kedelai yang kelihatannya sederhana, kayak jualan tahu tempe biasa, bisa disulap jadi usaha modern yang untungnya meroket? Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal bongkar habis semua rahasia dan langkah-langkah praktisnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ya. Kunci suksesnya tuh bukan lagi soal jualan bahan mentah. Percaya deh, di dalam sebiji kedelai itu ada harta karun terpendam yang siap kita gali bareng-bareng. Nah, ini dia ide utamanya. Kita harus geser mindset kita. Era di mana kita cuma banting-bantingan harga tahu mentah di pasar, rasanya udah lewat. Sekarang, waktunya buat inovasi. Dan inilah kata saktinya. Nilai tambah. Ini nih yang bakal mengubah permainan. Konsepnya mungkin kedengeran simpel ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Bisa menyulap produk biasa jadi istimewa, dan yang paling penting, bikin keuntungan melonjak tajam. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngintip potensi tersembunyi, lanjut ke inovasi produk, bangun identitas baru, cari pelanggan yang pas, bikin sistem biar sukses, dan diakhiri dengan langkah-langkah terakhir. Lengkap kan? Yuk, kita gas yang pertama. Oke, masuk ke babak selanjutnya, inovasi produk. Coba deh, lupain dulu tahu sama tempe yang gitu-gitu aja. Sekarang, waktunya kita berpikir out of the box. Kira-kira, apa aja ya yang bisa kita sulap dari kedelai? Contohnya tempe nih. Coba bayangin, bukan cuma tempe goreng biasa, tapi nugget tempe yang anak-anak pasti suka. Atau steak tempe buat teman-teman vegetarian. Keren kan? Bahkan keripik tempe dengan rasa-rasa kekinian kayak truffle atau bumbu mala buat Gen Z. Peluangnya, banyak banget. Nah, sama juga kayak susu kedelai. Udahan deh jualan sula yang biasa aja, coba kita upgrade jadi minuman premium ala kafe. Kasih rasa modern, kayak matcha, roasted hazelnut, atau brown sugar. Dan ini kuncinya, teksturnya harus super halus, gak ada ampas-ampasnya. Nah, itu dia yang bikin beda. Terus ada lagi nih ide yang menurut saya jenius banget, ampas kedelai atau okara. Biasanya kan dibuang ya, dianggap limbah. Padahal itu tuh harta karun terpendam. Cuma butuh sedikit sentuhan kreativitas, bisa jadi cookies rendah kalori, brownies, bahkan keripik. Dari sampah jadi cuan kan? Dan kerennya lagi, ini bukan cuma soal duit loh. Dengan kita ngolah okara, bisnis kita tuh otomatis ikut mendukung gerakan zero waste. Dan percaya sama saya ya, ini tuh nilai jual yang kuat banget buat konsumen zaman sekarang yang peduli sama lingkungan. Oke, lanjut. Produknya udah inovatif nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar penampilannya juga menjual? Nah, disinilah pentingnya pengemasan dan branding. Coba deh kita lihat bedanya. Yang kiri, ya kemasan tradisional, plastik biasa, diikat karet. Fungsinya dapat, tapi ya gitu aja. Nah, sekarang lihat yang kanan. Kemasan modern itu bukan sekedar bungkus. Dia itu kayak salesman pertama buat produk kita. Dia yang ngobrol sama calon pembeli bahkan sebelum mereka nyicipin. Jadi, jangan anggap remeh tulisan di kemasan ya. Anggap aja itu panggung kecil buat cerita. Kasih tahu keunggulan produk kita. Mungkin kedelainya non-GMO atau prosesnya masih otentik dan tradisional. Bahkan cuma nulis protein tinggi aja, itu bisa langsung klik buat orang-orang yang lagi cari makanan sehat. Nah, ini bagian yang krusial, menemukan pelanggan. Dengerin ya, stop buang-buang energi jualan ke semua orang. Kuncinya itu satu, fokus. Cari kelompok spesifik yang paling mungkin jatuh cinta sama produk kita. Inilah yang namanya niche market. Tabel ini ngejelasinnya enak banget. Contohnya, buat yang hobi nge-gym, kita tawarin tempe organik atau sule tanpa gula. Buat anak muda atau Gen Z, kasih keripik tempe yang kemasannya estetik, yang instagramable. Nah, buat para ibu di rumah, makanan beku kayak tahu bakso atau rolade tempe itu penyelamat. Jadi intinya, cocokkan produknya sama orangnya, itu kuncinya. Oke, produknya udah ada, targetnya jelas. Sekarang kita ngomongin mesin bisnisnya. Gimana cara produksi dan pemasarannya biar jalan mulus? Buat usaha mikro, efisiensi itu segalanya. Ada 2 langkah simpel tapi penting. Pertama, standarisasi resep. Pakai timbangan digital, jangan pakai perasaan. Biar rasanya konsisten, pelanggan gak kecewa. Kedua, manfaatin teknologi. Gak perlu yang canggih-canggih dulu. Mesin pemeras kedelai otomatis atau pengiris tempe aja udah bantu banget naikin kecepatan produksi dan kebersihan. Soal pemasaran, sekarang eranya udah beda. Semuanya ada di genggaman tangan kita. Manfaatin Instagram, TikTok, pasang foto-foto yang bikin lapar.
Daftarin produk ke GoFood atau GrabFood biar gampang diorder. Buat produk yang awet kayak keripik, jual di marketplace. Jangan lupa juga bikin konten edukasi soal manfaat kedelai. Itu cara jitu buat bangun kepercayaan. Oke, kita udah di babak akhir nih. 2 pilar terakhir yang super penting, perhitungan dan kepercayaan. Ini yang bikin bisnis kita nggak cuma jalan, tapi juga profesional dan awet. Nah, soal harga jual. Mungkin rumusnya kelihatan bikin pusing ya, tapi ini penting banget. Jangan lagi nentuin harga pakai kira-kira. Pakai rumus ini biar pasti. Biar setiap barang yang kejual itu bukan cuma nutup modal, tapi juga ngasih untung yang sehat buat bisnis kita bisa tumbuh. Dan yang terakhir, tapi mungkin justru yang paling fundamental, kebersihan dan sertifikasi. Produk boleh enak, kemasan boleh cakep, tapi kalau nggak bersih dan nggak ada jaminan, ya percuma. Sertifikasi kayak PIRT atau halal itu bukan lagi bonus, tapi udah jadi keharusan. Ini soal membangun kepercayaan jangka panjang sama pelanggan. Jadi, setelah kita bongkar semua potensinya, dari nugget tempe kekinian sampai susu kedelai gourmet, pertanyaannya kembali ke Anda. Kira-kira, dari semua ide tadi, produk olahan kedelai mana yang bakal jadi jagoan utama di usaha Anda? Yuk, mulai dipikirkan dari sekarang.